Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro, selamat berjumpa lagi dengan saya Rita dalam program acara komunitas Maria Teresa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga. Engkau berkenan saya menyampaikan kabar gembira tentang Engkau yang menyelamatkan mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan. Roh Kudus-Mu mencerahkan pikiran dan hati kami, sehingga sedikit demi sedikit kami mengerti firman-Mu, perkataan-Mu, kehendak-Mu bagi kami masing-masing, dan memampukan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, dengan perkataan terlebih dalam tindakan, agar nama-Mu, nama Yesus dimuliakan. Banyak orang diselamatkan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita menghidupi hidupnya yang suci, hidup penuh janji. Wajah tersembunyi, sabdanya yang sunyi, pangkal hidup mati. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, pujilah Roh Allah. Hidup kami cerah oleh sinar Allah, kini selamanya. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, bersama mari kita simak bacaan dari Lukas 5 ayat 33 sampai 34, ayat 37 sampai 38 berikut. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Tetapi murid-murid Yesus makan dan minum. Mengapa manusia berpuasa? Bukankah berpuasa itu maksudnya usaha manusia untuk mengurangi, menunda hal-hal yang berhubungan dengan jasmani yang kelihatan, yang dapat mati, agar hal-hal rohani
tidak kelihatan yang menghidupi jasmani dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Pengertian ini sesungguhnya tidak mudah. Kebanyakan manusia memperhatikan lebih fokus kepada hal-hal jasmani yang kelihatan, duniawi. Dari waktu ke waktu, roh yang menghidupi manusia memampukan manusia berpikir, bertindak berdasarkan pengetahuannya. Lebih bagus, lebih banyak lagi untuk segala hal yang berhubungan dengan jasmaninya, dunianya yang kelihatan. Tanpa disadari, hal tersebut membuat manusia lebih mementingkan dirinya sendiri, keluarganya sendiri, kelompoknya sendiri, dan seterusnya. Sendiri, sendiri, sendiri. Itulah yang membuat manusia kesepian, gelisah, tidak bahagia. Kemudian, saat melihat, mengalami sendiri kematian sesama manusia, keluarganya, orang tuanya, anaknya, sesamanya manusia siapapun, dengan cara mati yang berbeda dan bermacam-macam, seketika ketakutan menyergapnya, mengacaukan pikirannya, merusak bagian atau sebagian jasmaninya. Apa arti semua ini? Mengapa dan bagaimana hal ini terjadi? Untuk apa? Apa gunanya semua yang telah dilakukan? Semua ini menyentak pikiran yang selama ini tidak terpikirkan. Hal inilah yang membuat manusia berpuasa. Manusia berpuasa karena tidak sukacita, tidak mengerti siapa dirinya. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, manusia adalah ciptaan Allah. Apa, siapa, dan seperti apakah Allah itu? Allah itu adalah roh, tidak kelihatan, seperti angin, hidup, bergerak, pencipta langit dan bumi seisinya. Manusia adalah ciptaan Allah yang dibentuk Allah dari debu tanah. Sesuai kitab Kejadian 2 ayat 7 berbunyi, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tubuh daging jasmani manusia yang kelihatan dibentuk dari debu tanah, lalu dihembuskan nafas hidup, roh yang dari Allah, tidak kelihatan, namun menghidupinya. Artinya, manusia adalah debu tanah yang dihidupkan oleh roh, yang dihembuskan Allah yang adalah roh. Tidak kelihatan, tetapi hidup, bergerak seperti angin. Bukankah kejadian manusia itu dahsyat? Yang kelihatan dihidupi oleh yang tidak kelihatan. Itulah manusia. Manusia mati saat roh yang menghidupi tubuh jasmaninya yang adalah debu tanah keluar meninggalkannya. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, Allah yang adalah roh, tidak kelihatan seperti angin, hidup dan bergerak, pencipta dan penguasa langit dan bumi seisinya, menjadi manusia Yesus. Allah yang kelihatan, agar manusia mengerti siapa dan bagaimana Allah sebenarnya. Mengerti dirinya sendiri dan sesamanya manusia. Roh Allah masuk ke dalam manusia ciptaannya yang dipilihnya, yaitu Maria, mengandung roh Allah, melahirkan manusia Yesus, manusia Allah, Allah yang kelihatan. Kelahiran, hidup, kematian, kebangkitan Yesus mengatasi, mengalahkan kematian, menyatakan kealahan Yesus. Setelah kebangkitan Yesus dari kematian,
Roh Yesus menghidupi roh manusia pilihan Allah yang juga pilihan Yesus, mencerahkan pikiran dan hati manusia, memampukan manusia mengerti Allah yang sebenarnya, terlebih memampukan manusia hidup sesuai kehendak Allah dan teladan hidup Yesus. Bahwa hidup di dunia nyata yang kelihatan ini adalah sungguh sementara. Bagaimanapun megahnya, indahnya kehidupan manusia di dunia ini, pada saatnya, saat Allah, saat Yesus pasti berakhir. Kebangkitan Yesus mengalahkan kematian manusia, menyatakan kealahan Yesus, sekaligus menyatakan adanya kehidupan di balik kematian. Roh Yesus memampukan manusia pilihan Allah, pilihan Yesus, sungguh bertobat dari dosa, kejahatan roh jahat yang merasukinya. Sungguh hidup menurut kehendak Allah sesuai teladan hidup Yesus. Menderita, berkorban dengan sukacita demi keselamatan dan sukacita sesama di dunia ini sampai kepada hidup yang kekal setelah kematian. Dahsyat, luar biasa, tak terkatakan. Percaya dan ketaatan manusia pada kealahan Yesus adalah anugerah Allah, di luar kemampuan pikiran manusia. Kasih Allah yang tak terkatakan kepada manusia yang berdosa. Inilah pengertian pikiran Allah, pikiran Yesus, Allah dalam rupa manusia. Roh Yesus memampukan manusia pilihan Allah, pilihan Yesus, berpikir secara baru. Berpikir dengan pikiran Allah, pikiran Yesus, sesuai perkataan Yesus. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga. Roh-Mu yang kudus menghidupkan roh kami, mencerahkan pikiran dan hati kami, memberikan pengertian-pengertian baru yang tak terkatakan. Sukacitamu begitu berlimpah, memampukan kami berkorban, menderita dengan sukacita demi keselamatan sesama, sebagai penyataan kealahan Yesus, Allah dalam rupa manusia. Berkati Radio Maestro, juga pelayanan dan komunitas Maria Teresa, agar sungguh layak dan tetap setia mewartakan nama Yesus yang menyelamatkan banyak orang, penuh sukacita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda menawar, Dia datang menawarkan syarat-syarat perdamaian. Dia datang menerangi hidup gelap yang sepi. Dia penting, Dia penyelamat hidup kita.
kecewa. Ia penting, ia penyelamat hidup kita. Datanglah bersabda, sampaikan tawaran melegakan. Datanglah bersabda, tebarkanlah keselamatan. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas segala perhatian Anda. Terima kasih juga atas saran, kritik, atau apapun. Apabila Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan dan komunitas Maria Teresa, silakan hubungi saya, Rita, di 0812 2459 0914. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sang sahabat, ia penting, ia penyelamat hidup kita. Datanglah bersabda, sampaikan tawaran melegakan. Datanglah bersabda, tebarkanlah keselamatan. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.